Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, amma ba'du. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah, karena atas semua nikmatnya lah kita bisa berkumpul pada saat ini. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam momen yang baik, dalam keadaan yang baik, dalam tempat yang baik juga. Mudah-mudahan apa saja yang kita kerjakan merupakan sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan seluruh keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Al-babu tsamin, bab yang ke-8. Al-babu tsamin, bab yang ke-8. Fir rahmati bil makhluk, dalam menjelaskan atau menyebutkan rahmah dengan makhluk, sifat rahmah dengan makhluk. Jadi makhluk di sini umum, mencakup manusia ataupun binatang. Sifat rahmah merupakan sifat yang mulia. Bahkan inti dari sifat rahmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersifat Rahim, Maha Pengasih. Rahmah artinya pengasih, kasih sayang. Jadi sifat rahmah sifat yang agung yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua orang disifati atau diberikan sifat rahmah. Hanya orang-orang tertentu di dalam Al-Qur'an yang dikatakan oleh Allah taala sebagai orang-orang yang mempunyai sifat rahmat, sifat kasih sayang. Selain para nabi, hanya para sahabat yang disebutkan punya sifat kasih sayang. Umatnya Nabi Muhammad juga. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama' bainahum. Nabi Muhammad dan orang-orang yang bersama mereka itu, bersama dengan beliau itu, yaitu para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas dengan orang-orang kafir, tegas dengan orang-orang musyrik, tapi ruhama'u bainahum, yaitu saling kasih sayang antara mereka. Nah, kadang terjadi di zaman kita sekarang sebaliknya, sesama Islam ujar orang Banjar becakut, sesama Islam saling menggerogoti, tapi lawan yang beda keyakinan malah harmonis. Kan aneh. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang beriman bersama Muhammad itu tegas terhadap orang kafir dan mereka saling kasih sayang antara mereka. Cuma kadang dalam diri kita atau dalam masyarakat kita atau dalam masyarakat zaman sekarang sebaliknya terjadi. Dengan yang berbeda harmonis, dengan yang sama malah saling menggerogoti. Nah, ini. Jadi sifat rahmah adalah sifat yang mulia. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang
memiliki sifat kasih sayang, yarhamuhumur rahman, mereka akan disayangi oleh Allah Ta'ala yang bersifat maha penyayang. Jadi ini hadis musalsal. Hadis musalsal artinya apa? Hadis yang berkesinambungan, diperdengarkan dari satu generasi ke generasi terus. Makanya ketika ulun menerima sanad hadis ini oleh guru waktu itu, beliau qadhi dari negeri Aden, Yaman. Kata beliau, hendaknya yang diperdengarkan sering kepada umat itu adalah hadis saling kasih sayang. Jarsidin. Mengapa seperti itu? Karena Rasulullah sendiri merupakan rahmat. Rasulullah merupakan bentuk rahmat atau bentuk kasih sayang Allah Ta'ala lawan kita. Jadi hadis kasih sayang ini harusnya sering diperdengarkan kepada orang. Amun kada kau memperdengarkan hadisnya, paling kada maknanya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang itu akan disayangi oleh Allah Ta'ala yang bersifat pengasih. Lalu ujar Rasulullah, irhamu man fil ardi, sayangilah orang yang ada di muka bumi. Sayangi orang yang ada di muka bumi. Yarhamkum man fis sama, pasti kalian akan disayangi oleh orang-orang yang ada di langit. Artinya penduduk langit. Kalau kita menyayangi sesama yang ada di muka bumi, maka penduduk langit, para malaikat, para hamba-hamba Allah Ta'ala yang tidak pernah maksiat kepada Allah, itu akan menyayangi kita. Allah pun akan menyayangi kita. Jadi seperti itu. Sayangi yang di muka bumi, pasti akan disayangi oleh orang yang ada di langit. Di dalam sebuah athar atau ujar kita dalam sebuah riwayat disebutkan, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan memanggil Jibril. Lalu ujar Allah Ta'ala, ya Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai hambaku si fulan, si anu, maka cintailah dia. Akhirnya setelah mendengar firman Allah Ta'ala itu, Jibril langsung menuju apa? Menuju kelompok para malaikat. Ujar Jibril, wahai para penduduk langit, berkumpul malaikat, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala mencintai si anu atau si fulan, dan aku mencintainya juga, maka cintailah dia. Akhirnya apa? Akhirnya penduduk langit pun menyukai orang tadi. Lalu habis itu penduduk langit pun pengumuman, wahai penduduk bumi, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai si anu, Jibril juga mencintainya dan kami mencintainya, maka apa? Cintailah dia juga. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita menyayangi seseorang, kita baik dengan dia atau dengan mereka, maka kita juga akan dicintai oleh para penghuni langit. Tapi kalau ada yang tidak senang, itu wajar. Sebagus-bagusnya manusia, sebaik-baiknya manusia memperlakukan orang lain, pasti ada yang kada senang. Nabi aja yang luar biasa baiknya, luar biasa akhlaknya, luar biasa bagusnya, tetap ada yang kada suka, itu wajar. Jadi ujar Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintai orang yang ada di muka bumi, pasti kalian akan disayangi dan dicintai oleh orang yang ada di langit. Artinya semuanya makhluk dicintai, ada batasannya, karena Rasulullah menyebutkan secara umum. Jangan kira yang bagus dicintai, mencintai makhluk Allah Ta'ala yang itu aja, sekali yang itu kada aja, salah. Jadi seperti itu. Disebutkan oleh ulama, kelak Allah Ta'ala di hari kiamat, di mahsyar, Allah Ta'ala itu akan memperlakukan hambanya sesuai dengan bagaimana hambanya memperlakukan makhluk Allah Ta'ala ketika berada di bumi. Allah Ta'ala kelak di mahsyar akan memperlakukan setiap orang sesuai dengan perlakuan orang tersebut kepada orang lain ketika di bumi. Jadi kalau orang tersebut ketika di bumi menjadi orang yang baik, menjadi orang yang enak, berakhlak baik, kelak Allah Ta'ala akan apa? Akan memperlakukan dia di mahsyar seperti itu juga. Jadi bab ini menjelaskan tentang bab rahmah, bab kasih sayang.
Jadi mencakup kasih sayang dengan anak, kasih sayang dengan istri, kasih sayang dengan umatnya Nabi Muhammad secara umum, kasih sayang dengan hewan. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu, beliau itu orang yang sangat memperdulikan, sangat perhatian dengan masyarakat. Bahkan ketika beliau menjadi khalifah, tambah lagi perhatian terhadap masyarakat. Jadi Sayyidina Umar ini ibarat presiden. Sayyidina ini ketujuh kunjungan ke daerah. Kada melapor kunjungan daerah inggih. Kada melapor lihat Sayyidina, adakah yang garing? Oh, ada yang sakit. Ketika ada yang sakit sama Sayyidina Umar ditanya, siapa pemimpin daerah sini? Oh, si anu. Adalah menjangok, ujar Sayyidina Umar. Kadeda, yakin insyaallah pemimpin di situ langsung dipecat oleh Sayyidina. Lalu misalkan ada yang meninggal lagi, siapa pemimpinnya di daerah sini, kata Sayyidina Umar. Ibarat kata kita itu siapa gubernur atau bupatinya, si ini. Adalah dia menjenguk atau melayat, tidak ada. Insuknya langsung dipecat oleh Sayyidina. Jadi Sayyidina Umar itu sangat perhatian dengan masyarakat. Lalu pernah suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab itu berabah, jar kita, rebahan. Sayyidina Umar bin Khattab rebahan. Anak-anak Sidin itu bermain di atas apa? Di atas dada Sidin. Kayak layaknya anak-anak kenanakan kan main di atas badan orang tua. Lalu muncul salah satu pemimpin, artinya bawahan Sidin datang. Lalu melihat Sayyidina Umar bermain dengan anak-anaknya, maka takjub. Dipanggil oleh Sayyidina Umar, "Ada apa?" kata Sayyidina Umar. Hendak melaporkan ini katanya. Lalu Sayyidina Umar bertanya, di sela-sela pembicaraan Sayyidina Umar bertanya, "Bagaimana engkau dengan keluargamu?" jar Sayyidina Umar, "dengan anak-anakmu." Maka dijawab oleh orang tadi yang bertamu tadi, "Kalau ulun masuk ke dalam rumah, maka anak-anak ulun yang asalnya ribut tuh langsung berhinip." Langsung berhinip. Artinya apa? Saking penyarikannya mungkin jadi kuitan tuh inggih. Kan anakan ribut di rumah, abahnya masuk langsung hinip pian. Langsung hinip. Langsung berdiaman. Lalu ujar Sayyidina Umar, "Engkau saja tidak lemah lembut, tidak kasih sayang kepada keluargamu, bagaimana engkau bisa kasih sayang dengan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lawan keluarga aja inggih yang ada kaitan darah, kada bisa kasih sayang, kada bisa lembut, apalagi lawan umatnya Nabi secara umum." Jadi seperti itu. Kemudian qila, dikatakan atau diceritakan, ini terjadi di zamannya sebelum Rasulullah. Kalau tidak salah zaman sebelum Rasulullah. Anna rujulan, bahwasanya ada seorang laki-laki membani Israel, dari Bani Israel, ada seorang laki-laki dari Bani Israel, kana fajiran, dia itu fajir. Fajir kita ini sama fasik, orangnya nakal. Dalam satu cerita lain disebutkan di sini perempuan yang ujar kita tuh bahasa kada nyamannya berjualan. Perempuan yang berjualan, paham ya kalau pian berjualan? Perempuan yang biasa jualan. Jadi diceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki, di sini laki-laki, dalam riwayat lain perempuan yang biasa jualan itu, kana fajiran, dia itu nakal, musrifan ala nafsihi, zalim terhadap dirinya. Kemudian limartakaba minal fawahish, karena dia melakukan dari perbuatan-perbuatan zalim yang besar, perbuatan-perbuatan keji. Fawahish itu perbuatan keji. Kemudian fa'ata, lalu dia datang fi masirihi, dalam perjalanannya, ala bi'rin, ke satu sumur. Jadi kalau dalam riwayat lain kata ulun kan itu seorang pezina, perempuan habis habis berjualan mendatangi sumur. Zaman dahulu kan ada warung, hendak minum ke sumur, datang ke satu sumur. Kemudian fa idza kalbun, tiba-tiba ada seekor anjing, yalhasu, yang menjilat, minal atshi, karena saking hausnya, minal atshi, dari saking hausnya. Jadi pas laki-laki tadi ke ke sumur, tiba-tiba di belakangnya muncul seekor anjing yang kehausan juga, mengeluarkan lidahnya, kehausan juga.
Kemudian faraqalahu, lalu menjadi lembut dia terhadap anjing tersebut. Artinya lembut, kasihan. Kasihan. Warathalahu, dan dia merasa iba terhadap anjing itu. Jadi melihat ada anjing kehausan juga. Ibarat kata jar kita, anjing aku kada kawa hendak menimba banyu di sumur, di sumur, jika bisa aku menimba seorang di anjing ada bisa menimba. Jadi mendatangnya. Kemudian fanazala fil bi'ri, maka turunlah laki-laki tadi ke dalam sumur. Berarti kada ada timbanya inggih. Kalau turun kada ada timbanya. Fanazala fil bi'ri, lalu laki-laki tadi turun ke dalam sumur. Kemudian wa naza'a khuffahu, dan dia melepas khufnya. Khuf itu jar kita model kaos kaki yang terbuat dari kulit. Nah, jarang kita di sini memakai. Yang memakai biasanya orang-orang Arab ketika musim dingin. Ketika musim dingin memakai khuf, dia mirip dengan kaos kaki tapi dari kulit. Jadi kada tembus banyu dari luar. Nah, jadi misalkan kita membuat banyu di dalam khuf, itu banyu kada rembes. Jadi laki-laki tadi turun ke sumur lalu melepas khufnya, kemudian wasaqal kalba, dan memberi minum kepada anjing. Jadi mengambilkan air dengan dengan khufnya tadi, dengan kaos kaki yang dari kulit itu, lalu diminumkan kepada anjing tadi. Kemudian wa arwahu, di sini sebutkan wasaqal kalba wa arwahu, dan dia meminumi anjing tadi, wa arwahu, dan membuat anjing tersebut puas, lepas dari dahaganya. Arwa, membuat lepas dari dahaga. Kemudian fasyakarallaha azza wa jalla, maka Allah Ta'ala berterima kasih, ujar kita, atau membalas terhadap perbuatan laki-laki tadi, sun'ahu, perbuatan laki-laki tadi, wa ghafaralahu, dan mengampuninya. Jadi Allah Ta'ala berkat laki-laki tadi memberi minum anjing, Allah Ta'ala mengampuni segala dosanya. Allah Ta'ala mengampuni segala dosanya. Kemudian wa auhallahu, dan Allah mewahyukan ila nabi dzalika zaman, ke nabi yang ada di zaman itu, bi an, bahwa kul, katakanlah, lidzalikal musrif, kepada orang yang zalim tadi, inni qad ghafartu, sesungguhnya aku telah mengampuni, lahu, untuknya, jami'a maqtarafa, semua yang telah diperbuatkannya, birahmatihi, dengan sebab dia rahmat, ala khalqi, terhadap makhlukku. Ujar Allah Ta'ala berwahyu kepada Nabi zaman itu, katakan lawan orang yang nakal tadi, bilang kepada orang yang zalim tadi, karena dia sudah mengasih sayangi makhlukku, maka aku ampuni segala dosa-dosanya. Jadi berkat memberi minum anjing, Allah Ta'ala ampuni segala dosa-dosanya. Dalam riwayat lain, dalam cerita lain, perempuan yang pezinah tadi diampuni segala dosanya oleh Allah Ta'ala berkat dia meminumi anjing. Tapi jangan terpikir biar kena aja meminumi anjing aja supaya diampuni oleh Tuhan. Iya, diampuni. Kena meminumi anjing aja. Saja bercari anjing nah haus. Ada mau kayak itu ujar Imam Ali Zainal Abidin, innallaha khabba'a thalathan fi thalathin, Allah Ta'ala menyembunyikan 3 hal di dalam 3 hal lainnya. Yang pertama, khabba'a ridahu fi ta'atih, Allah Ta'ala menyembunyikan keridhaannya di dalam taatnya. Fala tahqiru min ta'atihi syai'an, maka jangan hinakan, jangan remehkan dari perbuatan taat sedikit pun. Fala'alla ridahu fiha, barangkali dalam perbuatan taat yang kecil tadi ada ridhonya Allah. Ya sama kayak laki-laki yang nakal nih, perlihat kita memberi minum anjing biasa aja, ternyata di balik itu ada ridhonya Allah. Jadi sekecil apapun itu jangan diremehkan amal baik. Tapi yang kedua lagi ujar Allah Ta'ala, ujar Imam Ali Zainal Abidin, wala tahqiru min ma'siyatihi syai'an fala'alla sakhatahu fih, maka jangan
remehkan satu pun maksiat, barangkali maksiat itu terlihat kecil bagi kita, ternyata di baliknya ada apa? Ada murkanya Allah. Jadi seperti itu. Makanya ujar Rasulullah dalam hadis Sidin, la yahkiranna ahadukum ma'rufan, la tahkiranna mina ma'rufi syai'an walau antal qa akhaka biwajhin talik. Jangan pernah, ujar Nabi, meremehkan satu kebaikan pun sekecil apapun itu, sekalipun hanya senyum kepada orang lain. Nah, sama kayak laki-laki ini tadi, pas beramal, walaupun amal tersebut terlihat remeh, cuma memberi minum seekor binatang, sekalinya ada ridho Allah Ta'ala di situ. Ini rahmat dengan binatang, kasih sayang dengan binatang, apalagi kalau kasih sayang dengan sesama makhluk. Kalau kada salah, sahabatnya Rasulullah Abu Dzar Al-Ghifari itu setiap hari kalau kada salah Sidin tuh bersedekah gula. Jadi gula sesendok, Sidin sedikit gula, karena ditabur Sidin di jalan lalunya samut, di jalan lewatnya samut, tabur Sidin. Jadi samut apa makan dari gula tersebut. Ketika ditanya mengapa pian seperti itu sedekahku untuk semut yang ada di situ, jar Sidin. Dan seingat ulun, kalau kada salah arwah guru sekumpul kayak itu juga. Jadi setiap pagi atau apa, ngarannya gula sesendok yang ada samutnya diandak situ. Atau misalkan pian bisi ngarannya bisi peliharaan, nyaman lagi bisi nasi karing ya, kalau bari ke ayam atau bisi beras sedikit ya seganggam andak ke rumah banyak tuh burung pipit turun, burung pipit atau burung gereja turun. Sedekah lawan hewan. Jadi itu kasih sayang dengan hewan, apalagi dengan manusia. Nah, tapi peringatan juga yang punya hewan, yang punya peliharaan, peringatan. Ibnu Abbas pernah menyebutkan bahwasanya ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa masuk neraka gara-gara kucing? Ternyata perempuan tersebut mengikat kucing tersebut tidak diberi makan. Masuk neraka gara-gara kucing. Jadi yang punya peliharaan hati-hati juga. Tapi pintu rahmat Allah Ta'ala besar juga di situ. Artinya beramal soleh, kasih sayang dengan binatang. Cuma harus diperhatikan, terkadang yang bisi peliharaan binatang ini lebih sayang lawan peliharaan daripada lawan bini. Saban hari besokan pian burung dimandii, sampai umahnya cemburu di rumah. Jar umahnya aku tatak juga burung abahnya nih aja. Jadi seperti itu. Sifat rahmat, sifat kasih sayang merupakan sifat yang luar biasa, karena bahkan Rasulullah SAW pun merupakan bentuk kasih sayang dari Allah Ta'ala. Kemudian Rawa Ibnu Asakir, meriwayatkan Ibnu Asakir, ulama terkenal yang punya kitab tentang biografi. Ibnu Asakir fi tarikhihi, di dalam kitab Tarikh Sidin, an ba'di ashabis Shibli, dari sebagian murid-muridnya Asyibli. Asyibli nama ulama. Kemudian qala, berkata Ibnu Asakir tadi, ra'aitu Shibliya, aku melihat Shibli, fin naumi, di dalam tidur. Artinya bermimpi Shibli. Jadi Sidin bermimpi Imam Shibli di dalam tidurnya. Ba'da mautihi, setelah Imam Shibli meninggal. Kemudian faqultu lahu, lalu kukatakan kepada Shibli, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah Ta'ala lakukan terhadapmu. Rata-rata orang soleh itu pian amun bermimpi orang soleh, pasti yang ditakuni Allah Ta'ala memperlakukan apa ikam, artinya diperlakukan apa. Namun kita misalkan bermimpi orang soleh, macam-macam takunan. Apalagi waktu zaman bahari pian, zaman masih ramainya kupu-kupu. Nah, kupu-kupu sampai ke kuburan mencari nomor ya kala. Mun ada temimpi orang soleh ditakuni nomor juga. Kemudian apa yang Allah Ta'ala lakukan terhadapmu? Qala, Imam Shibli berkata, auqafani, Allah Ta'ala meletakkanku baina yadaihil karimatain, di hadapannya yang mulia. Aslinya baina yadaihi itu di antara dua tangan, tapi Allah Ta'ala kada memiliki tangan kayak kita, maka diartikan di hadapannya. Ada boleh kita memadahkan bahwasanya Tuhan bertangan, Tuhan bermuka, karena Allah Ta'ala bersifat laisa kamitslihi syai'un, mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan makhluk.
berbeda dengan ciptaannya. Jadi ujar Imam Syibli, Allah Ta'ala meletakkanku di hadapannya. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar. Imam Syibli ini Imam Syibli ini gelarnya Abu Bakar. Ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, atadri, apakah engkau tahu, bimadza ghafartu, dengan apa engkau kuampuni, bimadza ghafartu laka, dengan sebab apa engkau kuampuni, ujar Allah Ta'ala berkata kepada Syibli. Faqultu, lalu ujar Imam Syibli, wahai Tuhanku, bisalihi amali, dengan amal solehku. Jadi Imam Syibli ditakuni Allah, kam tahulah, ikam kuampuni, ujar Allah Ta'ala, engkau kuampuni dengan sebab apa? Ujar Imam Syibli, dengan amal soleh ulun. Qala, berfirman Allah, la, tidak, ujar Allah Ta'ala. Kemudian ujar Imam Syibli lagi, faqultu, lalu ku katakan, ujar Imam Syibli, bi ikhlasi fi ubudiyati, karena sebab aku ikhlas dalam beribadah, ujar Imam Syibli. Ikhlas kunci segala ibadah ya, kalau inggih, karena aku ikhlas, bi ikhlasi fi ubudiyati, karena aku ikhlas dalam beribadah kepadamu ya Allah. Faqala, lalu Allah menjawab, la, tidak, ujar Allah Ta'ala, aku mengampuni bukan karena engkau ikhlas dalam beribadah. Faqultu, lalu ujar Imam Syibli lagi, ujar Imam Syibli di sini tadi disebutkan oleh Imam Syibli bahwasanya dengan sebab ikhlas dalam beramal ibadah. Kemudian ujar Imam Syibli, bihaji wa umrati wa salati, sebab ulun berhaji dan berumrah dan juga salat ulun. Artinya engkau ya Allah mengampuni ulun karena sebab haji dan umrah dan salat ulun. Kemudian faqala, Allah Ta'ala pun berkata atau berfirman kepada Imam Syibli, lam aghfir laka bidzalika, aku tidak mengampunimu sebab engkau salat dan sebab engkau berhaji dan juga berumrah, tidak, ujar Allah Ta'ala. Faqultu, lalu ujar Imam Syibli lagi, amun bukan karena salat ulun, amun bukan karena haji, kalau bukan karena umrah ulun, maka sebab apa lagi Allah? Mungkin bihijrati, sebab ulun berhijrah, ila sholihin, bergabung dengan orang-orang soleh. Kemudian wa biidamati asfari, dan dengan terus belajar, wa talabil ulum, dan menuntut ilmu. Mungkin ya Allah dengan sebab menuntut ilmu ulun. Apa dijawab oleh Allah Ta'ala? Faqala la, tidak, ujar Allah Ta'ala. Bingung Imam Syibli, apa sebab masuk surga dapat ampunan? Menuntut ilmu lain, salat lain, umrah lain, tapi diampuni lawan Allah Ta'ala, apa penyebabnya? Faqultu, lalu ujar Imam Syibli, aku berkata kepada Tuhanku, ya Rabbi, wahai Tuhanku, hadhil munjiyat, ini amal-amal yang menyelamatkan, allati kuntu aqidu 'alaiha husna dhanni, yang dengannya ku buat hatiku ini husnudzan. Kemudian ala annaka husnudzanni, annaka biha, bahwasanya engkau dengan amal soleh tadi, ta'fu anni, memaafkan dosa-dosaku. Ujar Imam Syibli, seberatan itu pang sudah amal soleh ulun, tapi satu pun bukan penyebab dari apa? Ampunanmu ya Allah. Padahal harapan ulun amal soleh tadi. Kemudian qala, berkata Allah Ta'ala, kullu hadhihi, semua yang engkau lakukan tadi, semua ini, lam aghfir laka biha, aku tidak mengampunimu karena sebab amal soleh tadi, tidak, ujar Allah Ta'ala. Faqultu, lalu ujar Imam Syibli, ilahi, wahai Tuhanku, fabimadza, lalu apa sebabnya ulun ni pian ampuni, apa penyebab dari ampunan pian terhadap ulun? Qala, lalu Allah Ta'ala berfirman, atadzakkar, apakah engkau ingat, ujar Allah Ta'ala kepada Imam Syibli, hina kunta, ketika engkau tamshi, berjalan, ala darbi Baghdad, di jalan kota Baghdad. Jadi diingatkan Allah Ta'ala, ikam ingatlah, ujar Allah Ta'ala, dahulu waktu ikam masih hidup, engkau berjalan di jalan di kota Baghdad. Kemudian fawajadta hirratan, lalu engkau mendapatkan seekor kucing, saghiratan, yang kecil, qad ad'afaha al-bardu, yang sudah terlemah atau dibuat lemah oleh rasa dingin. Jadi waktu itu kebetulan di Baghdad lagi musim dingin,
Ya, kayak ini lagi musim dingin inggih. Di Tarim, di Yaman, di Saudi mulai masuk musim dingin. Maka kalau sudah puncak musim dingin, biar engkau ambil, ujar Allah Ta'ala kepada Imam Syibli, engkau fa'akhadtaha, engkau ambil kucing tadi, rahmatan laha, karena mengasihinya, karena kasih sayang kepada kucing tadi, fa'adakhaltaha fi farwin kana alaika, engkau masukkan ke dalam pakaian. Farwin itu artinya pakaian yang terbuat dari bulu binatang. Engkau masukkan anak kucing yang kecil tadi atau kucing kecil tadi ke dalam pakaianmu yang terbuat dari kulit, kan hangat tuh, hangat. Kemudian wiqayatan laha, sebagai bentuk menjaga terhadap anak kucing tadi, min alamil bardi, dari rasa sakit yang ditimbulkan oleh dingin. Fakultu na'am, inggih ya Allah, ulun ingat. Jadi ujar Allah Ta'ala, ingatlah dahulu waktu kamu berjalan di Baghdad masih hidup, engkau temukan kucing halus yang lagi kedinginan di musim dingin, engkau ambil, dimasukkan ke dalam jubah yang dari apa, kulit binatang. Akhirnya binatang tadi hangat, kucing tadi hangat karena kasih sayang terhadap kucing. Ingatlah, ujar Allah Ta'ala. Fakultu, ujar Imam Syibli, na'am, aku ingat ya Allah, atau ulun ingat ya Allah. Qala, lalu Allah Ta'ala berfirman, birahmatika, dengan sebab engkau kasih sayang, tilkal hirrata, birahmatika tilkal hirrata, karena engkau kasih sayang dengan kucing itu, rahimtuka, aku kasih sayangi juga engkau. Jadi artinya apa? Masuk surga berkat apa? Berkat kucing tadi, berkat kasih sayang dengan binatang, berkat kasih sayang dengan makhluknya Allah Ta'ala. Padahal kucing lain manusia, inggih. Padahal kucing lain manusia. Tapi yang namanya kasih sayang ini macam-macam, terutama kita sesama manusia, inggih. Terutama bukan guru atau dosen, guru biasanya kasih sayang macam-macam. Ada termasuk bentuk kasih sayang pemberian lawan nilai. Ada juga termasuk bentuk kasih sayang tapi mau memberi nilai, inggih. Hendak supaya kekanak tuh pintar aja. Nah, inggih, itu kasih sayang juga, bermacam-macam kasih sayang. Jadi seperti itu, inggih. Artinya kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk saling berkasih sayang, agar kita termasuk yang di dalam ayat tadi, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman dengan Rasul itu ruhama bainahum, saling mengasih sayangi di antara mereka. Dan mudah-mudahan umatnya Nabi Muhammad ini diberikan oleh Allah Ta'ala persatuan dan kesatuan, walaupun tetap sunnatullah, memang takdir Allah, umat ini akan terpecah belah banyak jumlahnya, tapi seperti kegutha fil bahri, seperti busa yang ada di lautan, kada bersatu. Tapi jangan sampai paling kada di masyarakat kita dulu jangan sampai ada perpecahan sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jangan pernah kita meremehkan atau menganggap rendah satu amal kebaikan apapun itu, walaupun terhadap hewan. Barangkali ada ridha Allah Ta'ala di situ. Pas biar memakani ayam, memakani burung, ataupun punya lebihan makanan diberikan kepada hewan, barangkali itu menjadi sebab diampuni segala dosa. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, selamat di dunia dan di akhirat, diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, hidup beriman, mati pun membawa iman, husnul khatimah. Ala hadhi niyat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqribna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya rabbal alamin. Wa sallallahu على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.